Video ini adalah video spesial karena akan belajar vocab dan membandingkan 6 jenis grammar. Ada 6 jenis grammar yang sudah kita pelajari. Akan kita bandingkan agar mengerti apa perbedaannya ya. Dengan demikian akan menjadi mahir. Jadi jangan heran kalau durasinya 3 kali lebih panjang ya. Sekarang mari kita belajar vocab dulu. Perhatikan cara pengucapannya. Paint, painted, painted, mengecat. Construction, bangunan. Dome, kubah. Foreman, mandor. Laborer, buruh. Minaret, menara masjid. Person, orang. Durable, tahan lama. Splendid, bagus. Sekarang jedakan, hafalkan dulu vocab ini sampai ingat sekali. Setelah ingat sekali boleh diplaykan lagi karena vocab ini akan terlibat dalam latihan grammar berikutnya ya. Yuk. Sekarang mari kita bahas perbedaan verb atau kata kerja dengan adjektif kata sifat. Apa perbedaannya? Nah, verb adalah kata kerja, sesuatu yang menunjukkan perbuatan atau gerakan ya, dan memiliki bentuk ke-1, ke-2, ke-3. Contohnya paint, mengecat kan kata kerja, menunjukkan perbuatan. Karena kata kerja memiliki bentuk kedua, ketiga. Kedua, ketiganya painted, painted. Ya. Lama kata kerja itu V dalam kurung. V itu artinya verb ya. Sedangkan adjektif atau kata sifat adalah sesuatu yang menunjukkan ciri atau keadaan dari benda. Nah, dan tidak memiliki bentuk ke-1, kedua, ketiga. Contoh, durable, tahan lama. Splendid, sangat bagus. Ini kata sifat. Ya. Lambangnya ADJ. ADJ itu adjektif ya. Kenapa disebut kata sifat? Karena akan bisa menunjukkan ciri atau keadaan dari benda. Nih, akan saya buktikan. Di dalam kalimat, the minaret is splendid and durable. Ini artinya, menara masjid itu bagus sekali dan tahan lama. Kita lihat nih, kita buktikan. Kita tanya, apa yang bagus sekali? Minaret, si menara masjid. Jadi menara masjid menerangkan, bagus sekali menerangkan menara masjid. Menara masjid itu kata benda, gitu kan ya? Apa yang durable tahan lama? Minaret, menara masjid. Jadi kedua kata ini menerangkan keadaan atau ciri dari minaret, gitu ya. Ya, sekarang saya akan menerangkan 4 grammar A, B, C, D. Tuh, jadi baru 5 ya, nanti satu lagi. Ya. Ketika belum paham menerangkan ini, tidak apa-apa. Nanti akan pahamnya setelah ada contoh ini ya. Saya akan membahas kalimat aktif adalah kalimat yang mengandung kata kerja me atau ber. Kalimat aktif ada 2, ada A, ada C ya. Sedangkan kalimat pasif adalah kalimat yang mengandung kata kerja di atau ter. Misalkan diambil, terambil. Kalimat pasif ada 2 juga, ada B, ada D ya. Nah, A dan C untuk rumus untuk kalimat yang berulang-ulang, misalkan tiap tahun, tiap bulan. Sedangkan yang D rumus kalimat yang bawah, yang C dan D untuk menyatakan sedang, sedang membawa, sedang dibawa gitu ya. Nah, nggak apa-apa, nanti dengan contoh akan ngerti ya. Sekarang mari kita ke contoh. Apakah seorang buruh bangunan mengecat kubah dan menara masjid tiap tahun? Aduh, ini harus pakai rumus A, B, C, D. Tenang ya. Penentu rumus adalah yang warna coklat ini, keterangan waktu, dan penentu kedua adalah yang hitam di tengah ya. Lihat penentu ke-1 tiap tahun. Oh, tiap tahun tuh berulang ya. Berarti harus pakai rumus. Kalau enggak A, ya B, gitu kan ya. Nah, harus pakai A atau B ya. Ini penentu rumus yang kedua. Mengecat me. Oh, me itu aktif me. Berarti harus pakai rumus yang ini, bukan yang ini, itu kan. Kalau ini kan diiter ya. Berarti harus pakai rumus A. Jadi mari kita terjemahkan kalimat nomor 1 pakai rumus A ya. Jadi kita lihat seorang buruh bangunan. Jadi apakah seorang buruh bangunan mengecat kubah dan menara masjid tiap tahun gitu ya? Kan buruh bangunannya seorang. Kalau seorang berarti pakai rumus A ya. Jadi harus pakai das apakahnya. Jadi apakahnya das. Nah, masukin subjeknya seorang buruh bangunan. Seorangnya buruh bangunan dibalik jadi bangunan dulu. Construction labor. Baru beres subjek ya. Kata mengecat karena harus pakai rumus A harus kata kerja ke-1. Tidak boleh pakai SS katanya. Jadi mengecatnya paint. Nah, rumus beres sampai sini. Kalau sudah beres rumus, kata lain masukin aja. Kubah, the dome. Dannya and. Menara masjidnya, the minaret. Tiap tahunnya, every year. Nah, gitu ya. Nah, ini pakai rumus A. Jika penjelasan saya terlalu cepat, sering-sering dijedakan agar bisa belajar lebih teliti. Contoh soal nomor 2 sekarang. Apakah menara masjid dan kubah dicat oleh para buruh bangunan tiap tahun? Oh, tiap tahun. Masih berulang juga ya. Berarti kalau pakai rumus A, B ya. Sekarang
Lihat yang tengahnya, dicat di. Oh, di mah yang kanan. Berarti harus pakai rumus B itu kan di. Kalau ini mah eme kan ya. Jadi harus pakai rumus B ya. B ya. Kita lihat subjeknya ada menara masjid, ada kubah. Oh, lebih dari satu. Berarti kalau lebih dari satu pakai R ya. Jadi apakahnya R? Masukin tadi subjeknya menara masjid, the minaret, dannya N, kubahnya dome, gitu kan? Karena pakai rumus B, kata kerjanya harus pakai rumus ketiga, harus pakai kata kerja ketiga. Dicat ya. Jadi painted. Nah, ini yang ketiga ya. Jadi ini artinya apakah menara masjid dan kubah dicat? Nah, rumus beres. Kalau sudah beres rumus, kata lain masukin aja oleh by para buruh bangunan dibalik. Jadi construction laborers tiap tahunnya every year. Ini pakai rumus B ya. Tuh. Contoh lagi. Apakah para buruh bangunan sedang mengecat kubah dan menara sekarang? Nah, ini penentu rumus sekarang. Oh, sekarang itu berarti sedang. Yang ini yang bawah sekarang. Kalau nggak pakai rumus C, pakai rumus D ya. Pakai rumus C, pakai rumus D ya. Kita lihat predikatnya. Me. Berarti me itu ada di yang kiri. Berarti pakai rumus C ya. Jadi pakai rumus is, mr, subjek, kata kerja ing ya. Karena para buruh bangunan banyak, jadi apakahnya pakai R ya. Apakah R? Masukin para buruh bangunan. The construction laborers. Nah, karena pakai rumus C kan ya, kata kerjanya harus ing, jadi mengecatnya ing. Painting, ya sedang mengecat ya. Rumus beres sampai sini. Kata lain masukin aja, kubah, a dome, dannya N, menaranya a minaret, sekarangnya now. Gitu ya, ini pakai rumus C. Ingat, jika penjelasan saya terlalu cepat, sering-sering dijedakan. Contoh nomor 4. Apakah menara masjid dan kubah, kata menaranya buang ya, sedang dicat saat ini? Saat ini terus sedang. Oh, sedang yang ini ya, tuh sedang. Kita lihat C, D ya rumusnya. Kita lihat nih. Yang merah ini dicat di. Oh, di itu pasif. Berarti pakai rumus D sekarangnya ini ya. Jadi ISMR subjek yang ada being-nya ya, kata kerja ketiga. Mari kita terjemahkan pakai rumus D. Kita lihat ada menara masjid, ada kubah. Oh, 2 ya. Kalau 2 pakai R berarti apakahnya? Apakahnya R. Terus sesuai dengan ini R. Terus masukin menara masjid dan kubahnya. The minaret and the dome ya. Ini R yang tengah harusnya nggak ada ya. Sedang dicat, pakai being dulu. Being, ini R ini nggak ada ya. Being, terus kata kerjanya ketiga, constructed. Nah, jadi R, the minaret and the dome being constructed. Nah, ini R ini nggak ada ya. Maaf, salah tulis. Jadi ini artinya, apakah menara masjid dan kubah sedang dicat? Baru masuk saat ininya. At the moment. Tuh, pakai rumus D ya. Seperti ini ya. Kesimpulannya, kalimat yang memiliki kata kerja itu banyak ini variasinya. Ada yang aktif, ada yang pasif. Yang aktif juga ada 2, ada yang sedang, yang bawah ada yang tidak sedang. Yang pasif juga ada sedang, ada tidak sedang. Itu ya kesimpulannya ya. Sekarang jedakan, pelajari sampai mengerti sekali. Setelah mengerti sekali, boleh di-playkan lagi ya, gitu ya. Ya, nah sekarang tadi kan sudah belajar 4 rumus. Sekarang rumus yang kelima. Untuk apa nih rumus yang kelima? Untuk kalimat yang tidak memiliki kata kerja, yang predikatnya bukan kata kerja, bukan verb. Apa bukan kata kerja itu? Ya bisa adjektif, kata sifat, bisa noun, kata benda, gitu, bisa adverb, kata keterangan. Ya gitu. Sekarang mari kita membahas rumus ini. Jika ada kalimat seperti ini, apakah menara masjid dan kubah sangat bagus dan tahan lama? Tuh, sangat bagus, tahan lama, bukan kata kerja. Jadi tidak boleh pakai rumus A, B, C, D. Ini kalimat yang tidak memiliki kata kerja, atau predikatnya bukan kata kerja, bukan verb. Jadi harus pakai rumus E ya. Jadi mari kita terjemahkan sesuai dengan rumus E. Kan subjeknya adalah menara masjid dan kubah. Tuh, jadi harus pakai R ya. Jadi apakahnya R. Masukin menara masjid dan kubahnya. The minaret and the dome. Terus masukin aja kata sifatnya bukan verbnya. Sangat bagus, splendid. Dannya N. Tahan lamanya durable. Lebih mudah ya kalau rumus E itu. Ini rumus E. Contoh lagi kalimat yang tidak memiliki kata kerja. Apakah orang itu seorang mandor atau buruh bangunan? Nih, ini mandor dan buruh bangunan bukan kata kerja. Ini kalimat yang tidak memiliki kata kerja. Harus pakai rumus E lagi ya. Tinggal masukin aja ke rumus ini. Jadi apakahnya harus pakai ISMR ya. Karena mandornya seorang jadi pakai is ya. Jadi apakahnya is. Orang itu the person. Nah, seorangnya mandornya foreman. Tinggal masukin aja terus atau or. Buruh bangunan, a construction laborer. Nah, ini ya. Sekarang kesimpulan. Saya ulang lagi kesimpulannya.
Jika kalimat memiliki kata kerja, ada 4 jenis, yaitu kalimat aktif, A dan C, dan kalimat pasif, B dan D. Nah, kalau kalimat tidak memiliki kata kerja, tidak banyak variasinya, hanya satu jenis. Ya nggak ada aktif pasif ya rumus saya itu, gitu ya. Itu kesimpulan pertama. Kesimpulan kedua, kalimat pertanyaan biasanya seringnya pakai ICMR dulu. ICMR. Kecuali rumus A, rumus kalimat aktif yang berulang, bukan ICMR tapi do does. Tuh, jadi rumus A yang beda do does ya, yang lainnya ICMR ya. Yang beda hanya rumus A, do dan does ya. Sekarang jedakan, pelajari, pahami sampai mengerti sekali. Setelah mengerti sekali boleh diplaykan lagi ya. Agar kita ketika latihan mudah. Ayo. Sekarang mari kita latihan. Ini latihan rumus A, B, C, D, E ya. Terjemahkan. Terjemahkan. Now. Now. Now itu sedang ya. Tinggal pakai rumus yang ini aja. Kalau nggak C, D ya. Tapi nggak ada beingnya. Kalau nggak ada beingnya, berarti yang C ya. Sedang berarti gitu ya. Ini terjemahannya ya. Berarti, apakah ini harusnya construction laborers ya, para buruh bangunan sedang mengecat sebuah kubah atau sebuah menara sekarang, gitu ya. Jadi, apakah buruh bangunan sedang mengecat? Ini harus salah ya, harusnya sebuah kubah dan sebuah menara, salah terjemahannya ya. Sekarang ini pakai rumus C katanya. C itu yang ini sedang ya. Lagi, maaf ada kesalahan sedikit ya. Ini tiap tahun, ini ya. Kata kerja ketiga berarti, ini nggak ada beingnya kan, berarti di nggak pakai sedang ya, yang berulang. Apakah menara masjid dan kubah dicat oleh para buruh bangunan tiap tahun? Nah, ini terjemahannya ya. Ini terjemahannya ya, pakai rumus B, ini rumus B itu ya. Jika penjelasan saya terlalu cepat, sering-sering dijedakan agar bisa belajar dengan lebih teliti. Lagi. Ini splendid dan durable mah bukan kata kerja, ini rumus E ya. Rumus E mah terjemahannya gampang, nggak usah mikir pakai sedang aja ya. Apakah menara masjid dan kubah bagus sekali dan tahan lama? Nah, ini terjemahannya ya. Terus, ini juga kalimat yang tidak punya kata kerja nih kan. Mandor dan buruh bangunan bukan kata kerja ya. Kalau kalimat yang tidak punya kata kerja gampang menerjemahkannya langsung aja. Apakah orang itu seorang mandor atau buruh bangunan? Gitu ya. Nah, ini ya. Seperti itu ya. Jika penjelasan saya terlalu cepat, sering-sering dijedakan. Terjemahkan lagi. Ini ada beingnya. Being berarti sedang ya, sedang di. Ya, sedang di. Tuh. At the moment sekarang ya, berarti pakai rumus D ini ya, sedang di ya. Apakah menara masjid dan kubah, ini arah di tengah harusnya nggak ada ya, maaf, sedang dibangun dengan pengawasan mandor saat ini? Nah, ini sedang di ya. Ini seharusnya, maaf, bukan sedang dicat ya, being constructed sedang dibangun ya, are being constructed sedang dibangun, sorry. Kalau dicat kan are being painted, maaf salah sedikit. Nomor 6. Das, das mah ini, tuh das. Berarti ini apakah ya? Meber ya, tuh ya. Apakah seorang buruh bangunan mengecat menara, kubah dan menara tiap tahun? Nah, ini terjemahannya ya. Nah, ini terjemahannya. Rumus A ya. Jika penjelasan saya terlalu cepat, sering-sering dijelaskan. Ya, sekarang masih latihan 5 rumus ini. Tapi soalnya bahasa Indonesia terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Wah, menantang sekali ya. Menantang sekali. Harus hati-hati ya. Tapi kita cek dulu. Apakah vocabnya masih hafal enggak? Para buruh laborer dari L ya, bangunan dari C, construction, mengecat dari P, paint, masjid, menara masjid, minaret, kubahnya dome, sekarang now ya. Ini pakai rumus A, B, C, D, apa ya? Ini penentu rumus sekarang. Sekarang berarti sedang terjadi. Kalau nggak C dan D, ini penentu. Terus yang kedua, mengecat me. Me itu aktif. Berarti yang kiri. Berarti harus pakai rumus C ini, tuh ya. Ya kita terjemahkan pakai rumus C. Jangan pakai being ya. Kata kerjanya ing.
Para buruh bangunan banyak, jadi pakai are ya. Berarti are the construction laborers, yang digarisbawahi terjemahnya mundur. Sedang mengecat, langsung verb ing pakai rumus C kan ya. Painting, pakai the boleh. The minaret and the dome now. Nah, ini rumus C cina tuh. Are, kata kerjanya ing, painting ya. Lagi, cek dulu vocabnya. Minaret, dome, paint, by, laborer, construction ya. Oh, tiap tahun berarti berulang-ulang. Kalau enggak A, B ya. Kita lihat sekarang dicap di O, di itu pasif berarti pakai rumus B ya. ISMR subjek verb 3 ya. Ayo. Menara masjid kubah 2 jadi pakai are ya. Berarti apakahnya? Are the minaret and the dome, karena pakai rumus B. Langsung kata kerja ketiga ya. Painted by, buruh bangunan dibalik, construction laborers every year. Nah, gitu ya. Nah, ingat, kalimat simple present tuh ada 5 jenis ini ya. Hanya 5 jenis. Kalau keluar dari rumus ini, misalkan ada rumus ISMR subjek verb 2, nggak ada ya, hanya ya, kalau ada ISMR pasti verb 3 ya. Jadi kalau keluar dari aturan rumus ini berarti ngarang ya, itu ya. Hanya ada 5. Jadi kalau sudah menguasai 5, Anda Inggris Manek sudah menguasai semuanya simple present ya, kalimat pertanyaan tuh ya. Ingat ya, ini penting sekali makanya. Ini penting sekali, dengan menguasai 5 rumus ini berarti menguasai simple present asli ya semuanya. Lagi. Wah, kita lihat ini pakai rumus mana ya? Cek dulu pakai ini minaret, dome. Ini splendid ya. Splendid tahan lamanya durable ya. Oh, ini sangat bagus, tahan lama bukan kata kerja ya, pakai rumus E ya berarti ini ya. Berarti oh ISMR ya. Oh, karena menara masjid dan kubah 2 jadi pakai are ya. Are. Pakai the boleh. The minaret and the dome, masukin aja. Bukan verbnya. Splendid and durable. Gitu, ini pakai rumus E ya. Tuh. Rumus E ini, nomor 3 ini ya. Nomor 4. Oh, kita lihat. Saat ini sedang ya. Saat itu sekarang, kalau sekarang sedang. Oh, berarti ini pakai rumus C atau D ya. Tapi kita lihat, oh dicat, di itu pasif nih. Oh, pakai rumus D berarti ini. Yang ada beingnya ya. Oke, mari kita terjemahkan. Subjeknya menara masjid dan kubah. Jadi pakai are ya. Berarti are the minaret and the dome. Nah, sedang nih, pakai being dulu tuh, kan pakai rumus D. Being. Rumus D nyuruhnya kata kerja ketika. Painted with supervision, pakai of foreman at the moment. Oh, ini pakai rumus D ya. Ada being verb 3-nya ya. Tuh, being constructed gitu ya. Jika penjelasan saya terlalu cepat, sering-sering dijedakan. Nomor 5, pakai rumus mana ya? Oh, tiap tahun tuh berulang. Kalau enggak A, B ya. Nah, kita lihat. Oh, tapi me itu, oh berarti A yang ini ya. Oh, dudas berarti sekarang. Kata kerjanya ke 1 tanpa SAS ya. Ayo. Oh, buruh bangunnya seorang berarti pakai das ya. Kalau das untuk tunggal, do untuk jamak. Berarti apakahnya das? Das. Terus masukkan subjek. Mundur, construction laborer baru subjek ya. Kata kerja ke 1 kan ya katanya. Paint. Beres nih rumus, kata lain masukin aja. Pakai the boleh. The dome and the minaret every year. Ini rumus A ya, tuh dudas. Rumus A yang beda dudas ya, tuh. Rumus yang lain mah ISMR. A sendiri dudas ya. Lagi, soal terakhir nih, ya. Ini pakai rumus mana ya? Oh, mandor baru bangun bukan kata kerja, pakai rumus E nih ya. Oke. Orang itu, orangnya 1, berarti pakai is ya. Nah, apakahnya is? Is, ya. Orang itu the person. Nah, terus masukin aja, paling gampang rumus ini mah, masukin aja seorangnya. Mandornya foreman. Ataunya or. Buruh bangunan dibalik. Construction laborer. Nah, gini ya. Nah, jadi ini is the person a foreman or a construction laborer. Ini rumus E ya, gitu ya. Tonton ulang dan surat dimatikan dari awal sampai akhir agar bisa menjawab semua soal tanpa bantuan saya. Buka playlist Dadang Dahyar agar bisa menonton video-videonya dengan urutan yang